Ya, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Begini, cek, ya, terlalu besar, kecilin sedikit, cek, ya, agak gedean sedikit, ya. Alhamdulillah, anak-anak sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kita kepada makalah yang Rabi'ah, ya, wal khamsun. Kita makalah kepada yang ketiga dengan makalah al-maqalatu Rabi'ah wal khamsun. Makalah yang ke-54. Ya, kila dikatakan di sini maksudnya adalah yang menulis yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dikatakan di sini al-ibadatu maksudnya ibadah lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala hirfatun. Jadi yang namanya ibadah kepada Allah ini diperumpamakan sebagai hirfah. Apa itu? Pekerjaan atau penghasilan atau pekerjaan tangan. Hirfatun. Diberi penjelasan maksudnya adalah ay maqsadun min kulli jihatin, yaitu penghasilan dari segala usaha, dari segala sisi. Jadi ibadah itulah penghasilan kita, pekerjaan kita. Jadi diperumpamakan begitu. Jadi perumpamannya adalah al-ibadah atau ibadatu hirfatun. Ya, jadi yang pertama, makanya kalau kita ingat ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kayak ini apa? Delay. Oh. Jadi pekerjaan kita itu adalah ibadah. Kalian semua misalnya ibadah. Dari mulai sholat, bangun pagi
Mana yang menyertai ibadah? Bahwa kita dalam makna menghamba kepada Allah, taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah itu adalah suatu yang memang harus ada. Karena itu menjadi ibadah kita, melaksanakan seluruh perintah Allah, ya, melakukan pekerjaan apapun yang sesuai dengan syariat Allah. Itu dia, itu ibadah, itulah pekerjaan kita. Gitu. Jadi kita ini tidak hidup kecuali dengan syariat Allah. Makanya harus belajar untuk mengetahui syariat Allah, belajar untuk memahami hukum-hukum Allah. Gitu. Karena itulah pekerjaan kita, kerajinan tangan kita. Hirfah itu kerajinan tangan kita. Jadi itulah yang menjadi pekerjaan kita. Jadi kalian jangan mikir semua urusan yang sesuai dengan syariat itu sia-sia. Tidak. Itulah memang begitu. Makanya nikmatin. Kadang kita mengerjakan yang wajib, kadang kita mengerjain yang sunnah, kadang kita mengerjain yang misalnya mubah-mubah saja. Nanti dijelaskan. Lalu yang kedua, wahanutuha khalwatu. Kiosnya, warungnya, ya, itu adalah khalwat, menyendiri. Apa itu? Dikatakan di sini khalwat, ya, dukanuha, ya, kios, dukan, warung. Kok ibadah pekerjaan warungnya berkhalwat? Maksudnya gimana? Muhasabah, yaitu dikatakan di sini muhadatsatu sirri ma'allahi ta'ala haitsu la ahad, yaitu berdiskusi, bicara secara diam-diam kepada Allah dari sisi tidak ada orang lain yang tidak ada orang lain sedikit pun, atau tidak ada seorang lain pun. Nah itulah kios kita. Makanya qiyamul lail, tahajud, berkholwat sendirian. Kalian misalnya sedang menghafal Quran, ya, menyendiri, berkholwat malam-malam, misalnya malam, ya, sepertiga malam terakhir tahajud, berdoa. Itu kholwat, itu kiosnya. Kita sedang menjajakan atau menyodorkan kepada Allah dari ibadah kita. Muhasabah di situ, mikir, oh tadi ada ucapan yang enggak benar, ada misalnya perbuatan yang enggak bagus, ada misalnya gosip, ada kemudian jadi ada rasa iri, dengki, nauzubillah, gitu. Ada salah dalam niat. Oh tadi maksudnya mau ikhlas lillahi ta'ala, terus kemudian ternyata malah ke yang lain, atau ada perbuatan yang salah. Nah disitulah kemudian berkholwat. Kita mohon ampun kepada Allah dari perbuatan-perbuatan tadi. Yang kecil, yang besar juga. Oh ternyata yang besar masyarakat ini belum melaksanakan syariat Islam. Saya harus menyampaikan dakwah kepada umat, gitu. Saya harus menyampaikan syariat, saya harus kontak, saya harus ajari misalnya
kawan-kawan saya misalnya, gitu. Harus misalnya mengatur strategi dakwah. Wah, besok mau ngapain nih? Mau bikin acara misalnya, majelis taklim, apa saja semua. Kapan itu dipikirkan? Saat menyendiri, berkhalwat kepada Allah, bersama Allah di situ. Semuanya itu. Nah, jadi modal kita itu bukan modal, maksudnya berikutnya itu ya. Pekerjaan kita adalah ibadah, kiosnya berkhalwat, dan waraksu maliha at-taqwa. Nah, modalnya takwa. Apa itu? Aslu halil ibadah. Pokok atau pangkal keadaan ibadah adalah siyanatun nafsi amma tastahiqu bihil uqubatu min fi'lin aw tarkin. Yaitu pokok keadaan beribadah untuk apa? Siyanatun nafsi, menjaga diri dari hal-hal tastahiqu bihil uqubatu, yang uqubat, yang hukuman bisa mendapat atau bisa ditimpakannya, atau yang bisa mendapatkan hukuman min fi'lin aw tarkin, dari dia ini ngapain? Mengerjakan atau melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang haram. Modalnya takwa. Makanya orang-orang itu saling berpesan dalam takwa. Misalnya pada saat sholat Jumat, khutbah Jumat, ya, itu harus ada pesan takwa. Ittaqillah ya ayyuhal hadirun, ittaqillah ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Karena ini modal. Kalian bisa punya modalnya takwa. Yaitu apa? Mengerjakan yang taat dan meninggalkan yang maksiat. Itu takwa. Kalau dalam makna yang lain itu adalah ya tadi mengerjakan ya perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sudah dibahas sebelumnya banyak. Gitu. Jadi ini modal kita. Makanya kadang ada orang yang malah sangat senang dengan maksiat, nauzubillah. Ngomong Islam, minumannya khamr. Sampai ada yang satu botolnya itu 32 juta. Ngakunya Islam. Walaupun dia gak lagi minum, fotonya di sampingnya ada khamrnya misalnya. Nggak layak. Berarti dia apa? Tidak menjaga diri. Tidak memiliki modal untuk dagang dia. Saat dia datang kepada Allah, saat dia bermuhasabah pada Allah, kesalahannya banyak. Atau dia melaksanakan hukum kufur, atau dia misalnya tidak mau mengambil syariat Islam, padahal harus menerapkan syariat Islam. Berarti secara mendasar dia sudah nggak punya barang dagangan. Yang bagaimana? Nah, ini yang kemudian dikatakan di sini. Ya, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, waribuha al-jannatu ay darus sawabi wa ma fiha.
Ya ini apa? Ya. Keuntungannya ridho. Jadi keuntungannya adalah surga atau negeri balasan sawab, negeri pahala dan segala apa yang ada di dalam surga. Tadi itu tuh. Ya. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannati aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabsusah. Itu dia. Oh, itu nikmat sekali. Tahu kan? Jadi fi jannatin aliyah itu tempatnya dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Dia nggak dengar lagi itu sesuatu yang apa? Yang sia-sia. Nggak dengar hoax, nggak dengar gosip, nggak dengar yang menyakitkan hati. Tenang. Nikmat. Kenapa? Karena modal dia dalam beribadah modal takwa dia punya, pekerjaan sehari-harinya ibadah, ya. Kiosnya apa? Kiosnya berkholwat sama Allah. Itu asik. Jadi kalian bukan gerumun-gerumun ya? Ngumpul-ngumpul nggak sesuai, itu nggak boleh. Kenapa begitu? Karena kita ini harus tadi melaksanakan perintah Allah, gitu, ya. Nah, keuntungannya surga. Jadi 3. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walaupun dia mengatakan dikatakan kata Imam Ibnu Hajar, al-ibadatu hirfatun. Ibadah itu adalah kerajinan tangan kita, pekerjaan kita. Wahanutuha khalwatu. Kiosnya adalah khalwat, ya. Wa ra'su maliha at-taqwa. Modalnya adalah takwa. Wa ribhuha al-jannah. Untungnya itu adalah surga. Ya. Jadi gitu tuh. Jadi kalau kita nggak ingin masuk surga, aneh. Seperti saya katakan minggu lalu kita bahas, ya. Apa? Kita meminta surga. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darassalam. Baca nggak tadi tuh? Baca? Nggak kedengeran tadi tuh? Kalau lagi gitu tuh dibaca tuh, ya. Jadi kalau lagi amin dalam sholat, keluarin suaranya, ya. Keluarin suaranya. Tuh. Aneh. Itu ya. Jadi gitu, jangan nggak dikeluarin suaranya. Jadi hidayah. Keluarin suaranya. Nah, terus juga dalam zikir, tadi zikir, doa yang bersama-sama tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darassalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram.
Ya. Termasuk juga tuh dibaca tadi itu. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Apa bacanya tuh? Allahumma ja'alna hisaban yasira. Nah, dijawab. Jadi ayo baca itu tuh supaya kalian ingat. Ya, karena apa? Ada bacaan dalam yang dibaca oleh imam. Misalnya tadi surat Al-Ghasyiyah tadi. Itu di akhirnya ada seperti itu. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Jadi atas bawah kita ini akan dihisab oleh Allah. Kemudian apa jawaban kita? Allahumma ja'alna hisaban yasira. Gitu. Ya Allah, jadikan hisab kami pada kami ini hisab yang mudah. Nah, itu meminta masuk surga. Nah, itu tadi. Jadi dalam ibadah-ibadah kita itu ingat bahwa ini menjalankan perintah Allah. Ini makalah ke-54. Masih ada waktu, tapi sedikit ya. Ini panjang ini. Nanti ada yang berikutnya ini ada syairnya nih. Harus kita bersyair nanti ya. Bahar Toil lagi. Oh iya. Nah, lanjutin dikit. Berikutnya Al-maqalatul khamisatu wal khamsun. Maqalah ke-55. Qala Malik bin Dinar, berkata Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, ya, yang Allah ridho padanya. Ihbis au ibna, jagalah salasan minal khisalil mazmumah bisalasin, 3 dari keadaan yang tercela dengan 3 apa? Minal khisalil mahmudah, minal khisalil mahmudah, dari keadaan yang terpuji. Jadi 3 yang tercela dijaga oleh 3 yang terpuji. Gitu ya. 3 yang tercela dengan 3 yang terpuji. Apa itu? Hatta takuna minal mu'minin. Ya. Sehingga ini adalah keadaan bagi orang-orang mukmin. Ya. Kai tattasifu bihaqaiqil iman, yakni agar supaya tersifati bagi orang-orang yang melaksanakan ini sampai dengan sifat hakikat keimanan. Kal mu'minina shadiqina fi imanihim, sebagaimana orang-orang mukmin yang benar dalam keimanan mereka. Nah, jadi benar dalam keimanan mereka. Apa yang 3 diganti dengan 3 itu harus dijaga dengan 3. Ya. Al-kibru bitawaddu'i, kesombongan harus dijaga dengan rasa apa? Tawadhu. Kesombongan bisa dicegah dengan tawadhu, gitu loh maksudnya. Jadi bukan berarti boleh sombong. Jadi kita harus ada tawadhu,
Apa al-kibru itu? Nah, harus tahu dulu. Al-kibru itu adalah batarul haq wa ghamsun nas. Jadi ada satu hadis, ya, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min kibrin, ya. Tidak akan masuk surga yang dalam hatinya misqala dzarratin min kibrin, gitu. Mangkana apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada sebesar zarah apa? Kesombongan. Jadi kalau kecil saja dalam hati kita kesombongan, itu nggak akan masuk surga. Para sahabat dengar hadis ini kaget. Gimana ya Rasul, kalau dia misalnya senang dengan baju baru, baju yang bagus, senang dengan sepatu yang bagus, dia punya rasa senang. Lalu kata Rasulullah SAW, ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Lalu Rasul katakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, atau al-kibru batarul haq wa ghamsun nas. Sombong itu adalah meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Menolak kebenaran, ya. Batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu sombong. Ada orang dinasehatin, ayo terapkan syariat Allah, ya, terapkan hukum Allah. Ini kan benar nasihat. Lalu dia bilang, nggak mau, kamu siapa? Sombong dia, menolak kebenaran, dia remehkan orang lain. Baru juga dia, ya, dia nggak bisa, nggak mau dia menerima kebenaran. Nauzubillah, ya, kalau kita kayak gitu, dia sombong. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. Makanya sombong ini harus diapakan? Harus dijaga dengan apa? Tawadhu. Nanti dijelaskan di sini. Gitu. Jadi nggak boleh sombong kita ini. Meremehkan orang lain, apa? Dia itu nggak bisa apa-apa, baca Qurannya aja nggak bagus. Padahal yang dikatakan benar, nggak bagus itu kan belum tentu juga salah, misalnya, ya. Atau apa? Misalnya dia bilang, oh ini nggak benar ajaran ini, padahal dia tahu bahwa itu benar. Sombong orang seperti ini, ya. Meremehkan orang lain, ya, mengecilkan orang lain, pengen bangga-bangga diri, itu nggak boleh, nauzubillah. Ya, itu al-kibr. Wah, kayaknya ini mau lanjutin minggu depan, ya. Nanti kita bersyair. Ini baru menjelaskan, tapi nanti kita ulang lagi, ya. Wal kibru huwa ra'yatun nafsi bi ainil izzi wa ra'yatul ghairi bi ainil
iqarati. Jadi yang namanya sombong adalah melihat diri, penglihatan atau memandang diri sendiri dengan mata, dengan pandangan kemuliaan, dan melihat orang lain ya dengan pandangan menghina. Gitu. Itu sama tadi. Kalau dalam hadis dikatakan al-kibru batarul haq wa ghamsun nas wa ghamtun nas. Itu kalian belajar tuh dalam pelajaran hadis kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Betul ya? Ada kan? Udah sampai situ atau lewat? Sudah lewat. Udah lewat ya. Tentang sombong. Enggak boleh. Ada juga ya di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Udah apa? Ya. Ada? Enggak ada? Belum sampai. Ada. Dalam Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin yang kita tahu. Ya, itu pasti ada. Begitu anak-anak sekalian, ada yang ditanyakan? Para asatidzah mungkin mau menambahkan? Ya. Atau kita cukup ya? Ya, insyaallah akan kita lanjutkan nanti pekan depan. Jadi makalah yang kita pelajari pada pertemuan ini adalah makalah yang 33 dari kitab Nasail Ibad tentang makalah ke-54. Al-ibadatu khirfatun. Ibadah itu adalah pekerjaan tangan kita atau pekerjaan kita, kerajinan kita. Wahanutuha khalwatu. Ya. Kiosnya adalah khalwat. Apa berikutnya? Wa ra'su maliha at-taqwa. Modalnya adalah takwa. Dan juga waribhuha jannah. Barulah di situ bisa dapat untung apa? Surga. Ya, gitu. Mari kita tutup dengan sama-sama baca surat Al-Asr dan doa surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.